Kita doain mudah-mudahan guru kita ini panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Konon kabarnya anaknya baru atuh. Kita doain supaya tambah anak lagi dan tambah lagi bingung. Bini kalau bininya marah di mana, bini di mana lagi. Dan juga yang kami hormati pula rekan saya, anggota forum guru ngaji Amir Denajah dan Marbot yang handal ini Al-Mukarram, handal kemalasannya Al-Mukarram Al-Ustaz Ahya Al-Ansori baru datang. Kita doain ya, mudah-mudahan beliau ini panjang umur, sehat badan, mudah-mudahannya badannya gemuk terus ini. Kayak yang ceramah gemuk banget, ceramah juga kering ini. Dan juga yang kami hormati pula pembawa acara Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Sobir, benar Abdul Sobir ya. Dan juga yang kami hormati warga besar almarhum orang tua kami Bapak Ardawi dan Nyak Sami. Dan di sini banyak anak-anak beliau yang masih pada hidup dan cucu-cucu beliau. Di antaranya Encing Siti Aisyah ini. Ini teman saya sekolah payah di Sanawiyah ini. Encing Aisyah ya. Saya encing kurang sama dia ya, bukan empok ya. Karena ibu saya ini adalah keponakan kalian, keponakan daripadanya Sami, maka saya manggilnya Encing. Dan juga Encing Murana dan juga Encing Midir kami hormati. Biar pada saat ini sedang kurang sehat ya, kita doain ya, mudah-mudahan orang tua kita panjang umur, sehat badan, dan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kami hormati cucu berujuk beliau, di antaranya ini Al-Mukarram Al-Ustaz Hadi SAG. Ini Ustaz apa lagi? Ustaz Abdul Aziz. Dan masih banyak lagi cucu-cucu yang lainnya. Kita doain mudah-mudahan cucu-cucu daripada almarhum orang tua saya ini Bapak Adawi, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan mudah-mudahan anak beliau dan cucu juga menjadi anak-anak yang soleh. Jangan menjadi anak dan cucu yang salah. Jadi ada anak salah, ada cucu salah. Amin, baik lupa lagi. Asal gue yang salah yang mana gitu. Ya orang bagaimana orang mau amin, ya gua ngomong jangan makan ya. Gua kagak ngeroin baik tadi gua. Amin ya lu kenyang jadi. Lo bingung yang salah, amin. Dan juga yang kami hormati segenap para ketua RT, mana ini RT-nya? RT berapa sini? Bapak RT Ahmad. Hah? Nabi Nur Ali. Nur meninggal. Hah? Oh, Ridho Ilahi. Nur Ilahi. Ya udah ya. Dan juga yang kami hormati segenap para remaja putra dan putri, para ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat, tim Hadrah yang tidak ketinggalan pula yang kami hormati, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin abah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam ini kiranya kita dapat berkumpul di rumah kediaman orang tua kita almarhum Bapak Ardawi, di mana perkumpulan kita pada malam ini adalah dalam rangka suatu acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan melalui peringatan Maulid yang kita laksanakan setiap tahunnya, amal baik, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala dengan pahala yang berlipat-lipat
ganda. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in yang selalu setiap mengikuti ajarannya. Amin ya rabbal. Dulu saya mau baca dulu ini ya, moto yang ada di banner ini. Melalui peringatan Maulid Nabi, silakan ajak semua orang untuk membenci kami. Namun ingatlah, kebenaran akan sampai juga. Ini ya. Hah? Oh yang mana? Bukan ini kan. Oh. Maulid keliling kampung ya. Ya bukan baca ini ya. Bukan ini. Dan tadi gua lihat ini Pak ya gitu. Jangan apa-apa dah ya. Bu, sehat? Alhamdulillah kalau sehat mah. Memang itu yang kita harapkan. Betul lah kira-kira Bu. Panjang umur, amin. Sehat badan, duit megang. Enak pada kira-kira itu. Panjang umur, sehat badan, duit megang. Betul lah lagi. Enak pada kira-kira itu. Lagi panjang umur, badan sakit-sakitan. Amin dong. Ya, sakit itu sakit itu kok bisa begitu Pak Ustadz? Sakit itu nikmat. Iya. Dengan asbab sakit kita bisa ingat sama Allah. Betul orang kira? Betul orang kira? Dengan sakit dong bisa ingat sama Allah. Tapi kalau orang sakit-sakit kagak ingat sama Allah. Betul lah. Orang sakit-sakit gitu orang ingat sama Allah. Contohnya Kayaknya itu ya kan. Mari. Ya panjang umur. Badan sakit-sakitan. Ya, mau. Bu, pada saat ini kita masih berada di bulan yang agung. Betul orang kira? Bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul, bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan kelahiran bulan ini ya, seluruh umat Islam ya merayakan dan mensiarkan ajaran Islam tersebut, yaitu dengan mengadakan tabligh akbar. Betul lah kira? Mengadakan tabligh akbar dan juga mengadakan peringatan Maulid ya. Makanya Maulid banyak ragamnya toh ya. Ada Maulid namanya ini disebut Maulid keliling kampung ya. Bagus ini ya, Maulid keliling kampung ya. Tadi kata Ustaz Adik belum nyampe di Pondok Aren kan ya. Ya belum, mudah-mudahan ya. Memang saya tahu basisnya Panji Gumilang di sana. Betul gak Ustaz Adik? Ya mudah-mudahan ya Panji Gumilang udah tangkap nanti. Jadi Maulid itu ada Maulid besar-besaran, ada Maulid turu-turu ya kan ya. Maulid turu-turu ya hanya sepuh RT saja ya kan ya. Penceramanya juga penceramah berkelas toh. Betul ya? Iya ya kan, tabligh akbar ya, Maulid besar ya, itu dengan anggaran 35 juta. Penceramahnya Bung Haji Roma Irama. Betul lagi? Betul lagi kira-kira? Ya. Ada lagi di bawah 25 juta, ya di bawah 35, 25 juta, yaitu UAS. Betul kan? UAS. Tahu nggak UAS? Ya Ustaz Abdul Somad ya. Ya. Ini buat kasih tahu nih ya. Yang kelas 20 juta yaitu tilek kemarin tuh. Tilek 20 juta itu kurang-kurang 17 juta ya. Betul kan? 20 juta ya. Ada KG kelas 10 juta. Akri ya, Amaikal Fikri itu 10 juta ya kan. Gua kelas yang 300 yaitu 7 hari ya.
Jadi ceramah berkelas ini, ya. Gua kelas yang 300 itu nuju hari, ya, sama orang nuju bulan, sama orang gunting rambut, ya kan? Sama orang pindah rumah, sama orang bercerai. Bercerai nggak diceramain tadi ya. Bener juga mau orang bercerai gue ceramain, akhirnya nyatu ya kan, gue dikasih 300. Alhamdulillah berkat Ustad ini nyatoin saya ini, jadinya bisa jadi rukun lagi. Betul orang kira. Tuh ceramah per kelas ya kan. Jadi ini gue mah kelas yang berapa ini kira-kira di sini ya. Ya tapi alhamdulillah ya, kita lihat, jangan kita lihat tinggi deh ya. Walaupun sedikit, yang penting barok. Yang penting barok. Ya memang sesuai dengan ilmunya ya kan. Gua ilmunya sekolah di Al-Nawaro sama juga Siti Aisyah. Jadi begini-gini aja mainnya ini. Ini kan alhamdulillah ini. Ini karena saudara bae ini mandi gue ini belak wareng ini. Kalau bukan saudara makanya gue orang dapat belak wareng. Ada teman gue inget-inget sama sekali kalau dapat job. Aduh, ada saudara Latif ini sama saudara Sandori ya. Gue ini kan saudara bae ini si Nur Hasan ini ngundang gue. Jadi kemarin nih Bang juga pikirin gede apa kecil, yang namanya saudara ya tuh ya. Nggak tahu saya pikirin, tenang aja si Tessa, tenang aja ya. Yang penting alhamdulillah silaturahiminya ya, silaturahim itu, silaturahminya yang penting, betul lah kira, betul lah kira. Nah jadi kita kembali ya, bahwasanya peringatan Maulid yang kita laksanakan pada saat ini adalah merupakan sebagai rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu, rasa mahabbah kita kepada Allah, dan juga rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang demikian ini memang merupakan perintah dari Allah Subhanahu. Jadi kalau kita mengadakan peringatan Maulid, mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj, 1 Muharram dan sebagainya, emang itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu. Dan sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Saya sendak lagi nih, ini baru suara rendah ini. Gua jelek-jelek begini kori tadinya. Makanya bini gua demen orang Hasanah ngikut aku. Gue ceramah dikawal bini gue. Kalau jalan suka lari kritik dua kali, kawal gue. Enggak, karena saudara ini jatuh ngikut mari kan. Jadi wa man yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallah, yang demikian itu memang merupakan perintah dari Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa orang yang mengagungkan, membesarkan syiar ajaran Allah, fa innaha min taqwal qulub. Para suara saya. Coba ini minuman dibuka dulu ya. Yang gue tadi nunggu dibuka ini. Gak ada yang buka-buka. Karena kayaknya masih perawan kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sama gue. Bagaimana puasa? Masalahnya kayak ini. Bila maaf ya. Barang siapa orang yang mengagungkan syiar ajaran Allah, seperti mengadakan peringatan Maulid, Isra Mi'raj, itulah cerminan ketakwaan yang timbul dalam diri kita. Mudah-mudahan melalui peringatan Maulid yang kita laksanakan setiap tahunnya, ya, ketakwaan kita ini semakin meningkat. Amin. Amin apa? Yang tadi
tadinya kita malas ngaji, kalau udah maulid rajin ngaji. Yang tadinya kita malas dandan bu, ya sama suami kalau udah ngaji rajin dan betul lah kira-kira bu. Yang tadinya kita malas ibadah, ya kalau kita udah maulid, ya ibadah semakin meningkat. Ini pada ngaji semua dong? Pada ngaji nggak? Ya harus ngaji kalau orang Islam ya. Jangan ngaji beliin HP 15 juta amor berhenti ngaji. Betul lah ya? Betul lah kira. Kan gue tahu lo pada ngeliat HP mulu jadi orang pada mau ngaji ya. Dan saya di sana murid saya rontok atu-atu kayak capek bu. Murid saya di sana rontok atu-atu kayak capek. Ya berhenti 5, datang 1 berhenti 5, datang 2 berhenti 10. Gue punya murid kalau nggak salah ada 100. Gue udah ngitung aja tuh kalau cepet kan 10 juta penutupan. Gue kasih penutupan edaran akan 130. Gue kasih kan. Berhenti separoh. Berhenti separoh. Gue bocah ngaji. Ya kan. Dari 100 kalau berhenti separoh kan berarti tinggal 40 ya kan. Betul lah lagi kira. Ini separoh lagi kemana itu ya kan. Gue mau tanya nih, kalau yang penting yang salah orang tuanya apa anak kira-kira ya? Yang salah orang tuanya apa anak kira-kira ya? Kayaknya yang salahin orang tuanya ini ya kan. Besok begitu habis lebaran, dia ngaji lagi ya kan. Gue kata gini, lihat gue gombangan. Tolong ya, ngaji itu dari awal sampai akhir. Betul lah kira? Ya, dari awal sampai akhir, dari kecil sampai tua. Kan betul kata Rasul kan, udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu, ya, dari melek mata sampai meremat. Apa ini melek mata? Ya, dari masih kecil, ya, sampai kita meremata. Artinya meremat itu orang meninggal dunia. Ya, kalau udah meninggal dunia udah berhenti dah segala-galanya. Betul nggak Pak? Udah nggak ada ngaji lagi, betul nggak? Udah nggak ada sholat lagi, udah nggak ada puasa lagi, udah nggak ada main HP lagi, udah nggak main catur lagi, udah nggak main wadon lagi, udah nggak mancing lagi, karena udah makan begitu kira-kira. Udah mati ya kan? Maka itu kata Rasul, gue pengen yang muda-muda jauh ya kan? Ya, supaya pada paham ya kan? Jadi nuntut ilmu itu dari melek mata sampai berhenti mati, ya. Sebab kalau udah mati, ya, udah semuanya, ya, aktivitas yang kita jalankan di hidup di dunia ini sudah tidak ada lagi. Kalau sekarang, ya, sekarang kita melaksanakan sholat, ya, mau tuh, sumpama kita lagi mampir di mana-mana, lagi mau mampir di mana-mana di jalan di mana-mana mampir dari musola. Ya, kita nanya sama dekannya, Pak, mana ruang wudhu? Diunjukin, betul lah kita. Lupa di sebelah kanan ada ruang wudhu, ya kan? Di masjid, Pak, saya mau sholat asar, di mana ruang wudhu? Tuh di sebelah kiri, Pak, ada bu, orang perempuan, ya kan? Tetapi kalau sudah meninggal dunia, ya, kita lagi dikebukin sama malaikat, datang dur aja, Allahu Akbar, berhenti dulu malaikat, saya mau sembahyang johor, mana ruang wudhu? Ada gak kira-kira? Udah gak ada. Nah inilah apa sekalian. Ini dalam hadis ya. Saya jangan empuk-empuk aja ini ceramah maulid ya. Dalam hadis dijelaskan di mana Rasul bertemu dengan Ibnu Umar. Rasul bertemu dengan Ibnu Umar. Apa kata Rasul? Ya. Rasul bertemu dengan Ibnu Umar, kemudian memegang pundaknya Ibnu Umar. Apa kata Rasul? Wahai Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu hidup di dunia ini, ya, bagaikan orang asing. Gharib artinya Kata Rasul kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, jadilah kamu hidup di dunia ini bagaikan orang asing. Ini ada lagunya toh, ya. Kalau nggak salah itu lagu yang nyanyiin Rita Sugiarto. Hai orang asing, tuh. Hai orang asing, tuh gitu.
Itu kalau nggak salah itu soundtrack film Melodi Cinta itu. Ya, ini kasih bicara orang asing nih. Ya, soundtrack film Melodi Cinta. Gua kalau nggak salah nontonnya di Blok Wareng waktu itu pulang pagi. Belum jadi ustad gua. Gua gak nyangka sekarang gua jadi ustad ini. Itu ya ceritanya begini. Ini gua cerita dikit mengenai film ya. Ya, nggak apa-apa ini kan ya. Soundtrack film Melodi Cinta nih ya. Ceritanya itu si Roma punya pacar namanya Rika Rahim. Kemudian si Herman ya demen sama Rika Rahim. Artinya cemburu lah itu sama si Herman, sama si Roma Irama ya kan. Kemudian pada saat itu Roma Irama lagi mau pergi show. Show kemana? Ke Surabaya ya. Pergi ke Surabaya. Pada saat itu pergi ke Surabaya ya kan. Kemudian ya si Herman ingin mau jeboskan mobil si Roma melalui si Bonang. Nih lu kempesin lu dosin mobil si Roma ya kan. Gua kasih 5 juta, jangan 10 juta saja katanya. Oke deal 10 juta ya kan. Semacam itu. Akhirnya jeboslah ya mobil si Roma. Roma itu akhirnya kalau mati diberitakan mati. Kemudian ya diberitakan mati, di situ ada orang tua ya mungut si Roma Irama ya. Maka di situ orang tua punya janda beranak atu. Nah kemudian ya si Roma diajak mandi ya kan, dengan janda itu akhirnya ditanyain, hai orang asing. Begitu kalau masalah. Ini kembali pas kalian kata Rasul ya, kunfit dunya ka annaka gharib. Hai Umar, jadikanlah kamu hidup di dunia ini bagaikan orang asing. Au abirus sabil, atau orang yang sedang Nih kita hidup orang yang sedang merantau. Wa kana Umar yaqul, dan adalah itu Umar berkata, ya mendengar omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ija amsaita fala tantajiri sabah. Wa Umar, apabila kamu berada di waktu sore, janganlah menunda-nunda di waktu pagi. Wa ija asbahta fala tantajiril masa, dan begitu pula apabila kamu berada di waktu sore, di waktu pagi, janganlah menunda-nunda di waktu sore. Apa ini omongan Rasul kepada Ibnu Umar? Wa Ibnu Umar, bila mana kamu berada di waktu pagi, jangan menunda-nunda di waktu sore. Bila mana kamu berada waktu sore, jangan menunda-nunda di waktu pagi. Penekanannya Rasul kepada Ibnu Umar adalah mengenai ibadah jangan ditunda ibadah jangan ditunda Kenapa? Ya, ibadah nggak boleh ditunda-tunda para lukas sekalian ya, karena yang namanya kematian kalau sudah menimpa kepada diri manusia, tidak mengenal batas sore, tidak mengenal batas malam, tidak mengenal batas pagi. Ada nggak orang satu etek mati pagi semua? Saya mau nanya ini, ada nggak orang orang satu etek mati pagi semua, ada nggak? Kalau emang ada ya kan, kecapean si Amil, kesian. Mana Amil lagi kurus banget bener lah, ya kan? Baru 3 biji udah meninggal, baru 3 biji udah kecapean, bisa mati si Amil, betul orang kira. Nah makanya ya kan, mati itu bervariasi. Ada yang matinya malam, diurusin pagi-pagi, betul nggak? Betul nggak Ustaz Al-Sori? Ya, 800 kedua, betul nggak? Kami simul. Dukur lagi ya kan, pagi habis dirapiin ya kan, mati lagi jam 12 ya kan, diurus lagi jam 4 sore, betul nggak? Orang komplek apa itu Puri Permata ya, 1,5 juta itu. 1 juta bisa ada, bisa juga jadi orang kaya namanya itu mah, ya kan? Bisa juga terjadi, udah berapa duit itu kan? Ya, datang lagi mandi malam, ini mau pulang kampung, ya kan? Ya, 2 juta, betul nggak kira? Orang malam ini mah, betul nggak? Ya, makanya itu mati bervariasi yang Allah berikan kepada kita. Maka di sinilah Bapak sekalian, adik-adik sekalian ya, kesempatan yang sangat berharga hidup di dunia ini, janganlah ditunda.
Kata Rasul semacam itu, ya. Hidup ini bagaikan orang kita itu bagaikan orang atau orang yang dalam perantau. Nah ini, saya mau nanya ini Pak sekalian. Yang namanya orang perantau pasti pikirin pulang kampung nggak? Yang namanya merantau pasti pikirin pulang kampung nggak? Udah pasti mikirin pulang kampung, ya. Yang namanya pulang kampung dari jauh-jauh hari udah dipersiapkan belum? Udah dipersiapkan, ya. Paling tidak kalau pulangnya ke Jogja itu 40 juta, betul kan? Itu 50 juta, betul nggak Ustaz? Berarti pulang ke Jogja 50 juta, ya. Ke Semarang 50 juta, mobil Avanza, ya kan? Itu jauh-jauh hari, ya. Kita mau pulang kampung, udah kita siapkan. Nah, bagaimana pulang yang hakiki ke negeri akhirat pun perlu kita persiapan apa itu? Persiapan apa itu untuk menuju ke akhirat? Tak lain dan tak bukan adalah amal soleh. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Barang siapa orang yang berharap ingin berjumpa denganku, akunya di sini dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang ingin berharap berjumpa dengan Allah, apa kata Allah? Falyamal amalan sholihan. Hendaklah kita memperbanyak amal soleh, ya. Hendaklah kita memperbanyak amal soleh. Apa saja amal soleh di antaranya? Di antaranya kita jangan sampai lupa amal ngerjain Kalau orang Islam kudu orang Islam kudu puas, orang Islam kudu bersedekah. Bila mana kita punya rezeki, kita harus banyak berbagi. Betul lah kira. Bila mana punya rezeki harus banyak berbagi atau nantinya, ya kan? Nih saya tunjukin, berbagi kepada siapa saja. Pertama, kalau kita diberikan rezeki harus berbagi kepada fakir miskin. Kedua, kepada para anak yang ketiga kepada para doa. Yang keempat kepada para janda tua itu. Paling muda mah jangan, nanti bini kita marah. Betul ya? Yang terakhir, kalau kita punya rezeki, ya harus berbagi kepada Bapak Us. Kalau punya rezeki jangan sayang sama Ustaz. Betul lagi kira ya kan? Jangan salaman doang, nanti dua bolak-balik begitu kencang banget. Pak Ustaz mau kemana itu kan? Ya kan? Gua pernah dulu ketipu, gua mau bocah, ya kan? Salaman tuh bocah bolak-balik apa gue itu? Pak Ustaz mau kemana gitu kan? Salaman yang kanan, yang kiri gue kantong. Gue udah hilap aja, wah dia gede kecil gitu kan? Gue kirain kali gue kantong kali gue mau ngasih amplop, katanya ngambil sampai usapmu. Coba kan? Bisa buat ini jangan ya. Tong. Kamu kan suka salaman tuh sama kiai yang Ustaz ya kalau ketemu, ya kan? Itu yang kiri jangan ngerokok kantong ya. Yang lain kan jangan ambil sampai ke Ustaz Latif, kalau dia salaman jangan ngerokok kantong dong. Itu sensitif tuh Ustaz itu. Ustaz nggak Ustaz Latif, Ustaz gua doang, nggak Ustaz Ansori, ya kan? Ustaz udah curigaan ini, setiap orang ngerokok kantong udah pasti mau dibagi kan, salamannya dong ya, begitu kan. Nah ini kembali Mas kalian, kata Rasul, apa pesan Rasul kepada kita? Khudh min sihatika ya maradik wa idumar. Pergunakanlah sehatmu sebelum sakit. Pak, saya mau nanya ini, sehat nikmat gak kira? Sehat nikmat gak? Sehat itu nikmat, ya. Saya mau lagi ceramah, ya kan, antum lagi ngerokok, enak gak kira? Enak gak kira? Pagi-pagi kita makan nasi goreng, ya kan? Rokok kita Samsu, betul lah kira? Betul lah kira? Kan? Atau nasi uduk, ya kan? Karena sehat. Coba kalau udah jatuhnya sakit, ya, ya, boro-boro kita bisa ibadah, betul lah ya? Kalau lagi sehat ibadah enak gak? Kalau lagi sehat ibadah enak gak? Kalau lagi sehat ibadah enak nih, toh, ya, kita membaca Quran, ya, yang tadinya kita baca Quran
bisa kuat 5 juz karena sehat. Kita ibadah sholat duha bisa 12 rakaat, tahajud, ya, istikharah, hajat dan sebagainya karena sehat, ya. Tetapi kalau udah jatuhnya sakit, ya, boro-boro kita bisa makan apalagi kalau penyakitnya udah satu truk penyakitnya gimana? Tahu nggak penyakit satu truk? Yang ngomongnya udah nengsok. Gitu kan? Datang gitu. Ya kan? Lu datang gitu maksudnya. Gitu ya? Kan? Ya kan? Maksudnya doain gua kan gitu kan? Gitu kan gitu. Maksudnya begini, kalau sehat nanti ngomong pakai gawe. Begitu. Makanya lagi normal, lagi sehat, manfaatkan untuk ibadah. Kata Rasul, pergunakan sehat sebelum sakit. Kenapa? Nikmat yang sangat berharga buat untuk kita lakukan hidup beribadah adalah karena sehat. Kemudian kata Rasul yang terakhir, wa min hayatika li mautik. Pergunakanlah hidupmu sebelum mati. Pergunakan hidup sebelum mati. Kalau ngomong ini banyak kadang kamu ini adalah pemuda adalah merupakan sebuah harapan. Betul lah? Pemuda itu adalah harapan. Harapan untuk siapa? Pertama, pemuda itu adalah harapan masa depan orang tua pada hari itu. Nih saya kupas sedikit. Imam Ghazali karramallahu wajhah, ya, yang mengupas masalah mengenai anak ini membagi 3 tingkatan. Kata Imam Ghazali, apa yang pertama, istilah anak dalam kehidupan berumah tangga adalah merupakan sebagai harapan masa depan orang tua pada hari itu. Tuh, anak adalah harapan masa depan orang tua pada hari tua. Apa maksudnya? Anak merupakan harapan masa depan orang tua pada hari tua. Artinya, nama orang tua bagus di tengah-tengah masyarakat, bagus di kata orang tengah-tengah masyarakat, asbab daripada perbuatan betul ada kira-kira? Betul ada kira-kira, Pak? Anak siapa sih itu? Ya, bicaranya sopan, pakaiannya rapi, ya kan? Betul nggak? Kemana aja selalu berkain, ya pokoknya sopan lah, pakaiannya rapi, ya. Ya, tiap hari ke musola, tiap hari ke masjid, tiap hari mengaji dan lain sebagainya, ya kan? Ya, disebut, oh itu anak Simeon, betul kan? Bagus juga Simeon, ya kan? Walaupun pencariannya sederhana, Gojek, dia punya anak 4-5, ya, sehat-sehat, rajin ibadah. Bagus sih orang tua kita. Bagus gak itu Simeon? Bagus gak Simeon? Ada lagi contoh. No anak siapa sih ono, ya kan? Pakainya kalau mulai pakainya gue gerah pakaian juga. Emang udah mukanya demek, ya kan? Udah mukanya demek, ya kan? Rambutnya dipirangin, betul lah ya? Udah mukanya demek, rambutnya dipirang. Udah begitu dipakein orang kalau tato yang bagaimana pakai tato? Orang kalau pakai tato di leher itu orang yang putih, betul nggak? Betul nggak? Ini udah buluk pakai tato, ya kan? Orang timbul, betul nggak? Betul ya kan? Kan dilihatnya kan gerah, ya kan? Anak siapa sih ono, ya kan? Gue kayaknya ngeliat gerah banget. Kalau pakai gonjreng lagi, mana kuping ini pakai anting, betul nggak? Ya mau belum tahu nah. Nah, ono kan anak si Alek. Ada si Alek, maaf. Kalau si Alek mau nggak ya kan? Kalau si Alek mau, saya maafin yang bercanda aja gitu. Ya kan, tahu bukan Alek ini ya kan? Ono anak si Alek nggak bisa Alek. Orang kalau pada nama bagus banget, ya kan? Dan panggil bikin nama orang tua bagus banget. Namanya Nur Halid, ya kan? Panggilan si Alek kan belum? Itu kan orang pantas banget itu. Ya kemudian nama orang tua cakep banget, ya kan? Nama orang tua itu udah makanya itu pakai marhaban, betul nggak? Udah pakai nasi kuning, ya kan? Namanya Nur Halid. Namanya Darul Ihsan, masih dipanggil si Tiolek, tapi jangan top sih. Betul nggak saya kira?
Orang tuanya kan datang kepanggil nama ya kan. Masih kayak gue nih ya kan. Nama gue Khairullah ya kan. Panggilan gue sadari Heri. Ustaz Heri ya kan. Masih bagus gue. Khairullah Heri ya kan. Daripada blow on begitu kan. Daripada Spanjul. Ini nama bagus banget, namanya Bahrudin ya kan. Panggil si Bunco. Sorry, sampai itu maaf. Tapi jorani kalau ada kita kalau buat. Kan Bahrudin bagus banget. Nama bagus Bahrudin. Bahrudin bagus kita. Ustaz tahu artinya nih. Bahrudin artinya apa? Hah? Lautan agama. Ya kan Bahrudin lautan agama. Nah kalau Bunco. Maaf ya, jangan sampai semua. Gua lagi bercandain tuh. Nah itu kan Bunco ada kepanjangannya itu, ya kan? Tapi itu Bunco ada kepanjangan itu kan, ya kan? Itu bumbu tauco. Ini kan bisa. Ya. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sama banget. Sakondang. Terus lanjut ke Sakondang. Terus ini. Ya, terus. Tuh ya, orang tua ya, istilah anak dalam kehidupan rumah tangga ada bukan sebagai harapan masa depan orang tua pada hari itu. Yang pertama. Yang kedua kata Imam Ghazali, istilah anak dalam kehidupan rumah tangga ada merupakan sebagai khadimuka. Apa itu khadimuka? Pelayan orang tua pada hari itu. Artinya bagaimana? Kalau orang tua udah nggak bisa usaha, ya kan? Maka anak-anaklah yang meneruskan daripada usaha daripada orang tuh. Nih, gua udah kuat deh. Udah nggak kuat megang setir mobil, ya kan? Lu megang setir makan bisa kan? Iya pak, ya kan? Lu megang setir mobil nih gantiin gua. Betul lagi, ya kan? Betul lah, ya kan? Gua udah nggak kuat usaha tambal ban, ya kan? Nih lu lanjutin, ya kan? Itu masing-masing profesinya, profesinya, ya. Kiai juga sama. Waduh, bapak udah nggak kuat ceramah, udah nggak kuat ngajar, ini lu lanjutin, ya kan? Ini perjuangan orang tuh. Itu makanya anak merupakan sebagai pelayan orang tua pada hari itu. Yang terakhir nih kata Imam Ghazali, istilah anak dalam kehidupan berumah tangga adalah merupakan sebagai aduwuka. Apa itu aduwuka? Musuh orang tua pada hari itu. Betul orang ya? Bu, saya mau nanya ini, bikin anak enak orang kira? Bikin anak enak orang ini? Pak, bikin anak enak orang? Bikin anak enak, udah jadi enak jadi anak, ada yang enakin, ada yang kagak enak. Gua mau tanya tong, lu mau jadi anak yang enakin apa anak kagak enakin itu? Ya, harus menjadi anak yang ngenakin nyenengin orang tuh. Maaf ini Bapak Ibu sekalian, kenapa ini saya buka ini ceramah lembang begini? Karena dia di hadapan anak muda. Makanya ya, anak muda itu ada merupakan sebagai harapan keluarga ini pertama. Kedua, harapan sebuah lingkungan. Anak itu merupakan harapan sebuah lingkungan. Artinya bagaimana? Lingkungan bersih, terjadi aman dan lain sebagainya, ya kan? Asbab daripada anak-anak mudanya yang selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu. Kalau lingkungan anak mudanya pada mau ngaji, enak pada kira? Lingkungan satu RT anak mudanya pada ngaji, pada ibadah, aman ada kira? Kenapa Bu saya bicara demikian? Realitanya, saya kemarin Bu jam 1 malam, ya, itu di lingkungan saya Bu, ada anak muda blak kalau macam depan, gojiritan kalau macam. Saya juga keren di kampung saya Bu, ya, saya bukan cerita ini. Itu satu dengan yang keluar orang tuanya, manggil petek, betul saya lagi nyopot. Kamu siapa Pak? Waduh, saya lihat itu golok gede banget. Nggak tahu itu anak mabok sambil bawa golok ya sambil mukulin temennya. Nah kalau udah begitu bagaimana ini harapan orang tua kalau semacam ini? Ya, tengah malam yang jerit-jerit, malam merusakan lingkungan dan sebagainya, ya kan? Makanya ya,
Jadi anak ini ya harapan daripada sebuah lingkungan. Harapan dari sebuah lingkungan yang terakhir nih. Ya, anak adalah merupakan harapan bangsa. Tadi harapan orang tua, kedua harapan lingkungan, yang ketiga harapan Kenapa dikatakan harapan bangsa? Ya, bangsa kita akan aman, akan maju bila mana para pemudanya mempunyai anak-anak yang cerdas. Kata Mustafa Gulayali, kalau nggak salah Gulayani ya kalau ya. Di dalam kitab Izzatun Nasihin, ya, kata Mustafa Gulayali apa kata? Inna fi aidikum amrul ummah. Ya, ini saya jumpa nih dalam sama Ustadz Sofwani Jomi. Kalau nggak salah itu Ustadz, atau juga ngikutin, ya. Kata Mustafa Al-Gulayani, ya, dalam kitab Izzatun Nasihin mengatakan, Inna fi aidikum amrul ummah. Sesungguhnya di tangan pemuda terdapat perkara-perkara, persoalan-persoalan, ya, persoalan-persoalan apa saja? Ya, di tangan pemuda banyak persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Wa fi aqdamikum hayataha. Dan sesungguhnya maju dan mundurnya suatu bangsa adalah di tangan para pemuda. Artinya bagaimana? Kalau pemudanya cerdas, ya, pintar, beragamis, insya Allah negara kita ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Begitu kira-kira, ya. Nah, ini Bapak sekalian, ya, yang patut kiranya di dalam hidup kita ini kita syukuri, hendaklah kita mencontoh daripada perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, kaula muda, kaula mudi yang kami hormati, ya, bahwasanya peringatan Maulid pada hakikatnya adalah kita menghidupkan ajaran Rasulullah, dan juga Rasulullah wafat ditentukan oleh para alim ulama. Kata Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Nah, ini pertanyaan, siapakah Nabi Muhammad itu? Dijawab oleh Allah, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Muhammad itu tak lain dan tak bukan adalah merupakan rasul. Betul tak? Muhammad itu adalah rasulun. Apa itu Rasulullah? Utusan Allah. Ya, apa? Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Artinya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, ya, sebelum Nabi Muhammad, rasul-rasul sebelumnya udah banyak yang meninggal dunia. Betul atau tidak? Sebelum Nabi Muhammad Nabi apa? Sebelum Nabi Muhammad Nabi apa? Hingga awalnya Nabi Adam, ya. Habis Adam apa? Habis Adam apa? Hah? Ya udah Idris, Hud, Soleh dan lain sebagainya. Nah, itu nabi-nabi terdahulu telah banyak yang meninggal dunia. Makanya kata Allah, apa immata au qutilan qalabtum. Apakah jika kamu mati ya Muhammad, mati dalam keadaan terbunuh, ya, kamu ini akan kembali murtad, tidak mau lagi mengikuti ajaran Rasulullah. Sampai sini, ya. Nabi Muhammad meninggal dunia. Ada yang terusin ajarannya? Ada yang terusin, itu para ulama. Nah, makanya kata Allah, apa immata au qutilan qalabtum. Apakah jika kamu mati ya Muhammad, seluruh umatmu yang tadinya mengikuti petunjukmu, mengikuti syariat Islam, mau salat, mau ibadah, kalau kamu telah meninggal dunia, apakah kembali murtad alias tidak mau sholat lagi? Dijawab oleh Allah, wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Barang siapa orang yang kembali murtad, kembali ke belakang, alias tidak mau sembahyang lagi,
tidak mau sholat lagi karena nabinya udah wafat. Ya, karena para rasul udah wafat. Maka kata Allah, 1000 manusia, 1.000.000 manusia yang hidup di dunia ini, dia kagak sholat, dia kagak puasa, dia kagak sembahyang, maka Allah tidak bakal mudorot alias jatuh rugi. Siapa yang jatuh rugi? Yaitu manusia. Artinya bagaimana nih? Ya, 1.000.000 manusia, beribu-ribu manusia yang Allah ciptakan di dunia ini, ya, beribu-ribu anak muda, pemuda dan sebagainya, tidak mau taat kepada Rasul, tidak mau taat kepada Allah, dia tidak mau sembahyang, tidak mau ngaji dan sebagainya, main HP baik begitu, ya, Allah tidak bakal jatuh rugi. Siapa yang jatuh rugi? Siapa yang jatuh rugi? Yang jatuh rugi adalah kita. Maka jangan sampai jatuh rugi, ya, jatuh bangkrut, ya, maka hendaklah dari sekarang ini kita persiapan amal yang baik, amal yang baik, yang banyak. Sholat jangan ditinggal, puasa jangan ditinggal, ngaji jangan ditinggal. Nah, ini alhamdulillah ya, dengan adanya safari maulid ya, dibimbing oleh Ustaz Latif, oleh Ustaz Ansori dan Ustaz-Ustaz yang lainnya ya. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat kita. Dan semakin menambah amal baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu saja ya yang dapat kami sampaikan. Silaturahim saya ya ke rumah Bapak Bang Midir, Cing Midir ya. Midir sehat ya. Ya Muhyiddin ya. Oh, Pak sudah dimarahin rupanya. Oh, Muhyiddin namanya. Mohon maaf ya. Cing Muhyiddin ya, kita doain supaya panjang umur, sehat badan, penyakitnya diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Doain saya mudah-mudahan ini saya panjang umur ya. Panjang umur ya, doain saya ini, saya juga punya penyakit, mudah-mudahan panjang umur ya, sehat badan ya, bulan rezeki ya. Bini mah jangan nambah lagi, bini mah jangan ya, bini saya mah jangan nambah lagi, atuh tetap ya, kalau begitu ya. Pokoknya saya kata minta nambah lagi, bini saya nanti marah lagi tanya. Salah satu ya, mohon maaf ya pada kawan-kawan sekalian. Nah, Ustaz Ansori, Ustaz Latif, bila mana penyampaian saya ini banyak kekurangan, saya ngerti nih ya. Ustaz Latif ini lagi diwan juri, dia orang ahli nahu ini tuh. Tadi kasih tanya itu tadi ada acaranya apa saja ya. Kalau kekurangan saya pada saat ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.